Halo teman-teman dan Bapak Ibu, Om Tante semua. Selamat bergabung di Rima hari ini. Sebelum kita mendengarkan Rima hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Selama pandemi ini, banyak dari kita yang mungkin bosan dan lelah dengan WFH atau sekolah online. Semakin hari, semakin banyak permasalahan dan kekhawatiran yang kita hadapi. Sulit memahami pelajaran di sekolah, nilai-nilai yang turun, atau mungkin pekerjaan dan penghasilan yang menurun. Kita pun menjadi semakin sering khawatir, gelisah, panik, dan semakin sulit untuk tidur. Sebagian dari kita berusaha lari dari persoalan, mencoba untuk mencari kebahagiaan dengan main game, TikTok, Instagram, sosmed, dan mulai jarang berdoa. Merasa tidak punya waktu untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan, dan juga malas untuk mengikuti persekutuan. Di saat-saat ini, kita mulai merasa Tuhan seperti jauh sekali, seperti Dia tidak peduli dan membiarkan kita sendirian. Padahal sebenarnya kita yang mengeraskan hati kita dan menjauhkan diri dari Tuhan. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ada satu ayat yang selalu aku ingat pada saat situasi seperti ini. Ada tertulis dalam Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Aku juga teringat akan cerita belalang dan semut. Suatu ketika, di saat musim panas, semut mengumpulkan banyak makanan untuk persediaan musim dingin. Sedangkan belalang malah sombong dan mengejek semut. Sebenarnya, semut sudah mengingatkan belalang, namun belalang tidak mau mendengarkannya. Akhirnya, saat musim dingin tiba, belalang kelaparan. Dia menyesal tidak mendengarkan nasihat dan peringatan dari semut. Kita pun sering seperti belalang, yang mengeraskan hati, tidak mau merendahkan hati, berpegang pada pendirian kita, dan menganggap pendapat kita yang paling benar. Jangankan membaca firman Tuhan, kita pun sering tidak mau mendengarkan nasihat dari orang-orang terdekat atau keluarga kita. Teman-teman dan Bapak Ibu, orang yang lemah lembut hatinya adalah orang yang rendah hati. Rendah hati tidak selalu berarti tidak sombong, tetapi mau mendengarkan masukan dari orang lain, termasuk firman Tuhan. Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari menggunakan kata rendah hati sejajar dengan lemah lembut dan lembut hatinya. Hal ini mengingatkan kita akan Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jadi memiliki bumi atau mewarisi negeri itu berarti kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Sebenarnya ada relasi antara hati yang lembut dan hidup yang sejahtera di dalam Tuhan. Kalau hati kita hati yang taat kepada firman Tuhan, maka Allah akan menjamin kesejahteraan hidup kita di bumi ini. Dari firman yang kita baca malam ini, Tuhan mau memeriksa hati kita. Jangan-jangan damai sejahtera berkat pemeliharaan Tuhan terhalang karena hati kita yang keras. Jika itu faktanya, maka saatnya sekarang kita taat kepada firman Tuhan. Seperti tertulis dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita mencari Dia, seperti tertulis dalam Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mari teman-teman, Bapak Ibu, Saudara semua, kita melembutkan hati kita supaya firman Tuhan dapat mengubah hidup kita. Mari belajar untuk setia dan taat kepada Tuhan supaya kita semakin dekat dan dapat menjadi berkat untuk sesama. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua,
Mari kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini aku mau berdoa, aku mau menjadi orang yang lemah lembut kepada firman-Mu. Tuhan, ajar kami agar kami semua mau mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati.